Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong, memberikan kami pengertian akan firman dan kehendak-Mu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 6. Diburu dengan tak bersalah. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu, daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tema kita, selidikilah aku ya Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, Mazmur ini adalah salah satu Mazmur Daud yang berisi doa. Mengapa kita perlu berdoa? Karena memang doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Dalam doalah kita bebas mencurahkan seluruh isi hati tanpa merasa akan disalah mengerti oleh Allah. Sebab Allah sangat peduli dan mau mengerti akan diri kita. Ia mau memberikan telinganya untuk mendengarkan curahan hati kita sebagai anak-anaknya. Di hadapannya semua orang sama nilai dan derajatnya. Ia bukan Allah yang memilih-milih orang. Ia sungguh adil adanya. Saudara-saudaraku, Daud adalah pribadi yang mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Dalam berbagai mazmurnya, kita melihat Daud merupakan figur yang suka berdoa. Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan, baik menyangkut kepribadiannya sendiri, bahkan apapun yang sedang ia alami dan lakukan. Orang-orang yang di sekitarnya, termasuk juga orang-orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya. Semuanya ini diungkapkannya dalam doa. Saat berdoa, saudara-saudaraku, Daud berharap kepada Tuhan. Daud berharap Tuhan mendengarkan seruan hatinya. Sebab apa yang diceritakan dan disampaikan kepada Allah itu benar. Daud tidak merekayasa cerita, sebab Daud mengerti bahwa Allah itu adalah pribadi yang maha tahu. Bahkan Daud mengatakan bahwa Tuhan menguji dan menyelidiki hatinya. Faktanya adalah Allah tidak akan menemukan kejahatan pada diri dan mulutnya, karena Daud selalu berpegang pada firman-Nya. Ia senantiasa menjaga perilakunya terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan.
Saudara-saudaraku, dalam doanya di Mazmur 17 ini, Daud memohon agar Tuhan menunjukkan kasih setianya. Ia meminta agar Tuhan menyelamatkan dirinya dari para pemberontak. Ia berharap Allah mau menjaganya seperti biji matanya dan menyembunyikannya dalam naungan sayapnya terhadap orang fasik. Inilah yang dikatakan di ayat 8 pada pasal 17 ini. Kalau kita membacanya seterusnya, saudara-saudaraku, tanpa pertolongan Allah, Daud sungguh menyadari pasti dia akan mengalami kehancuran. Daud pasti hancur menghadapi gempuran para musuhnya yang laksana siap kapanpun menerkam dia bagaikan seekor singa. Dalam kondisi seperti ini, Daud berdoa agar Tuhan bangkit melawan mereka dan meluputkannya dari maut. Dan juga Daud memohonkan agar hatinya tetap terjaga untuk terus melakukan yang baik, walaupun kepada musuh-musuh, walaupun kepada orang-orang yang menjahatinya. Untuk itulah Daud tetap memohon bagaimana dia bersikap kepada orang yang menjahati dia sekalipun. Jadi saudara-saudaraku, teladan baik yang diberikan Daud inilah patut kita tiru dan kita teladani dalam kehidupan doa kita. Ketika kita berdoa, kita bukan hanya berdoa untuk kita, tapi juga untuk orang lain, termasuk orang-orang yang menjahati kita. Dan Daud berdoa dengan ketulusan, kejujuran, dan sukacita, sebab doa adalah kekuatannya. Inilah yang juga harus kita imani. Doa adalah kekuatan sekaligus napas hidup orang beriman. Inilah yang harus kita imani, bahwa doa adalah sebagai kekuatan, termasuk menghadapi sikap-sikap yang jahat dari orang-orang yang ingin menjahati kita. Karena dengan itulah kita mampu tetap hidup berkenan kepada Tuhan, bukan membalas kejahatan. Saudara-saudaraku, kalau tema kita membawa kita untuk selidikilah aku ya Tuhan, kita bandingkan misalnya Mazmur 26 ayat 2, di mana juga Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ketika melakukan sebuah kesalahan, tidak semua orang mau ditegur dan dikoreksi. Kecenderungan kita membenarkan diri sendiri atau menganggap diri paling benar. Orang yang merasa dirinya pintar seringkali berpikir bahwa setiap perkataan dan keputusannya adalah sesuatu yang benar dan selalu benar, sehingga ia sering menempatkan kelemahan, kekurangan, dan kesalahan pada pihak lain. Seperti kata Alkitab dalam Matius 7 ayat 3, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Juga yang telah memiliki kedudukan tinggi atau kaya atau berjabatan, berkuasa, seringkali menjadi sombong atas apa yang telah diperolehnya, sehingga tidak sedikit yang memandang rendah orang lain. Orang seperti ini juga biasanya mudah marah dan tersinggung apabila ditegur dan dikoreksi orang lain. Saudara-saudaraku, dari tema selidikilah aku ya Tuhan, kita belajar dari Daud yang walaupun memiliki kedudukan tinggi sebagai raja, terkenal memiliki kekayaan yang melimpah dan juga pasukan tentara yang kuat, tetaplah orang yang rendah hati. Hanya satu kerinduannya untuk senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, membuatnya rela ditegur dan dikoreksi setiap saat. Bahkan ia memohon kepada Tuhan untuk selalu diselidiki hatinya,
apabila masih ada hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Daud berkata, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Di ayat yang ketiga dalam renungan ini, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak terlanjur. Dalam renungan ini, dalam teks Mazmur 17 ini, karena Daud ingin selalu berusaha mengikuti jalan Tuhan, dia berani berkata dalam doanya untuk Tuhan selalu menguji hatinya, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidikinya. Bukan untuk Daud mengatakan dia sudah mampu melakukan apa yang benar, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi doanya ini berupa supaya Tuhan terus kuatkan dia untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Daud atas pertolongan Tuhan berusaha untuk melakukannya ketika dia pun menghadapi penderitaan, kesusahan, ketika ada orang yang menjahati dia. Dia berkata, ujilah aku, selidikilah aku ya Tuhan. Daud memohonkan semuanya ini. Sebagai manusia, Daud sadar bahwa dia bukanlah orang yang sempurna. Bahkan seringkali ia pun melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Meski demikian, ia selalu berjiwa besar untuk menerima teguran dan koreksi. Ketika telah berbuat dosa, ia dengan jujur mengakuinya. Dengan hati hancur, ia datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan dan segera bertobat. Dalam Mazmur 51 misalnya ayat 12-13, ia berkata, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara-saudaraku, inilah yang dikatakan Daud. Oleh karena itu kita bisa melihat pengalamannya ketika dia menghadapi Saul, yang juga adalah mertuanya, walaupun mertuanya itu membuat yang jahat kepadanya, Daud selalu berusaha berbuat yang baik. Saudara-saudaraku, setiap teguran dan koreksi yang ditujukan kepada kita, hendaknya kita sikapi dengan pikiran yang positif, karena hal itu demi kebaikan kita juga. Kembali, biarlah kita pun semua berani berdoa seperti doa Daud. Dia berani untuk diselidiki Tuhan, untuk diperiksa Tuhan sampai kedalaman hatinya. Karena dalam hati tidak ada yang tersembunyi. Walau manusia boleh tidak mengetahui apa yang ada dalam hati kita, termasuk yang jahat, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Oleh karena itu ingatlah, tiada yang tersembunyi bagi Allah. Teruslah memohonkan kepada Tuhan atas pertolongan dan kasih-Nya yang memampukan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik yang terus mengajar kami untuk melakukan apa yang Tuhan perkenankan dalam hidup ini. Untuk melakukan yang baik bagi semua orang, termasuk kepada orang yang menjahati kami. Mampukan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.